Cryonic Technology. Bisa hidupkan orang mati? Well, selamat datang kembali di channel Bicara. Kali ini kita akan bercerita tentang sebuah teknologi yang mengandung kontroversi, selayaknya berita-berita artis di acara gosip. Nah, pokoknya teknologi ini disebut dengan teknologi cryonic. Pernah denger nggak? Belum? Nah, kalau belum, kita akan bahas di video ini. Tapi jangan lupa sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke? Thank you. Nah, mari kita lanjut videonya. Pernah nggak teman-teman dengar tentang orang mati yang hidup kembali? Biasanya suka ada di adegan film, orang yang mati terus hidup kembali. Nah, bisa jadi sosok hantu yang menakutkan atau mungkin jadi zombie. Nah, sementara di dunia nyata, orang yang telah mati mustahil untuk hidup kembali. Namun, sejak teknologi cryonic ini ada, menghidupkan kembali orang yang sudah mati menjadi hal yang mungkin terjadi. Pengertian cryonic. Dilansir dari warstack.com, cryonic diartikan sebagai suatu metode pembekuan dengan menggunakan suhu terendah, mencapai minus 196 derajat Celcius. Selain itu, proses ini juga menggunakan zat nitrogen cair. Uji coba yang pernah dilakukan menggunakan cryonic adalah fenomena reptil Arktik, yaitu hewan katak dan salamander. Nah, kedua hewan ini terbukti dapat bertahan hidup di suhu yang rendah, tanpa berubah menjadi es. Hal tersebut bisa terjadi karena kedua hewan ini memiliki organ hati yang memproduksi gliserol. Nah, jadi, zat gliserol ini merupakan zat anti beku yang bisa menurunkan titik beku. Oke, kemudian percobaan lainnya kembali dilakukan, yaitu membekukan sperma banteng dan sel-sel darah manusia. Sejak itulah, percobaan pembekuan dengan nitrogen cair mulai dilakukan untuk keperluan bidang industri. Penemu teknologi cryonic. Cryonic pertama kali ditemukan oleh seorang ilmuwan asal Amerika bernama Robert Ettinger. Pada tahun 1962, Robert yang dijuluki sebagai Bapak Cryonic ini menerbitkan sebuah buku dengan judul The Prospect of Immortality yang berisikan tentang hipotesisnya bahwa teknologi yang terus maju di masa depan akan dapat membangkitkan kembali orang yang telah mati. Well, immortality sendiri dalam bahasa Indonesia berarti keabadian. Sebenarnya merupakan impian setiap makhluk hidup, termasuk kita manusia. Nah, apa yang dilakukan oleh Robert Ettinger sebagai seorang ilmuwan adalah untuk mewujudkan keinginan setiap makhluk hidup tersebut. Nah, setelah itu, pada tahun 1970-an, Robert Ettinger mendirikan Cryonic Institute dan menjabat sebagai presiden hingga tahun 2003. Robert juga menjadi presiden di lembaga yang disebut dengan Immortality Society di Amerika. Tercatat dalam sejarah, eksperimen pertama yang dilakukan Robert adalah menghidupkan kembali anggota keluarga yang telah mati. Mereka adalah Rhea Kalof Ettinger, Eliane Ettinger, dan Mae Ettinger. Ketiga wanita tersebut adalah istri pertama, istri kedua, dan ibu dari Robert Ettinger. Tidak berhenti sampai di situ. Cryonic Institute juga melakukan eksperimen yang sama terhadap si Robert Ettinger yang akhirnya meninggal pada 23 Juli tahun 2011 silam. Saat itu, lembaga keabadian yang didirikan Bapak Cryonic ini sudah membekukan sekitar 143 pasien. Proses pembekuan dengan teknologi cryonic. Kira-kira gimana ya proses pembekuan dengan teknologi cryonic ini? Apakah cuma dibekuin gitu aja? Diberitakan melalui inet.detik.com, jika ingin membekukan pasien dengan cryonic, maka yang pertama kali harus dilakukan adalah dengan mendinginkan tubuh pasien di dalam bak es untuk menurunkan suhu tubuhnya. Harus dipastikan agar sel-sel otak pasien terjaga dan tidak rusak. Setelah itu, darah dalam tubuh pasien diganti dengan cairan bersifat anti beku dan proses pembekuan pun dimulai. Tubuh pasien yang telah membeku kemudian akan dikirim ke fasilitas penyimpanan Cryonic Institute di negara Amerika dan juga Rusia. Ketika sudah berada di fasilitas penyimpanan, maka tubuh pasien ini akan disimpan dalam sleeping bag untuk kemudian dibekukan kembali dengan gas nitrogen dalam suhu minus 110 derajat Celcius dalam kurun waktu beberapa jam. 2 minggu berikutnya, tubuh pasien akan dibekukan kembali hingga suhu minus 196 derajat Celcius.
Nah, kemudian proses terakhir yang dilakukan dalam tahapan cryonik ini adalah menyimpan tubuh pasien yang telah dibekukan tadi ke dalam nitrogen cair. Setelah itu, pasien akan disimpan dalam ruang penyimpanan hingga waktu yang tidak ditentukan. Jika teknologi masa depan semakin canggih, maka pasien mungkin bisa dihidupkan kembali. Kontroversi teknologi cryonik. Semakin berkembangnya teknologi, ternyata bukan hanya Cryonic Institute yang melakukan eksperimen pembekuan mayat ini. Hingga saat ini, setidaknya ada 3 perusahaan yang menyediakan jasa pembekuan sejenis. Mereka adalah Alcor di Arizona, Cryorus di Rusia, dan yang terbaru adalah perusahaan teknologi yang bernama Humai di Australia. Kontroversi mulai muncul terkait dengan etika dan hukum yang berlaku. Teknologi ini bertentangan dengan norma, nilai agama, dan hukum yang berlaku di masyarakat. Nah, kalau menurut kalian gimana nih? Ayo coba tulis di kolom komentar. Kesimpulan. Well, setelah mengetahui tentang teknologi cryonik ini, kita bisa menyimpulkan bahwa cara untuk menghidupkan kembali orang yang sudah mati sebenarnya belum ada. Adapun proses pembekuan dalam kegiatan cryonik ini mungkin baru bisa menjaga supaya kondisi organ-organ manusia atau hewan yang dibekukan menjadi tidak rusak. Entah apa yang akan terjadi di masa depan, mungkin aja orang-orang yang udah dibekuin tersebut akan hidup kembali dan menjelma menjadi pasukan Avengers yang suka menolong banyak orang di dunia. What? Well, tapi nggak ada yang tahu. Bisa aja. Kalau gitu, apakah teman-teman mau dibekuin? Tulis di kolom komentar. Oh ya, dan by the way, Teknologi.id memberitakan bahwa perusahaan di Cryorus yang berbasis di Rusia menawarkan jasa untuk membekukan mayat supaya bisa dihidupkan kembali. Kalian tahu nggak berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk jasa tersebut? Ya, sekitar 28.000 pound sterling ya, atau sekitar 500 jutaan. Mahal boy. Wah, harus nabung berapa tahun ya? Dan by the way, demikian cerita tentang teknologi cryonik dari proses pembekuan hingga kontroversinya. Semoga informasinya bisa menambah pengetahuan kalian. Dan jangan lupa juga untuk like dan share video ini supaya teman-teman kalian tahu mengenai informasi ini. Well, sepertinya sudah saatnya kita pamit undur diri dulu. Terima kasih sudah nonton videonya dari awal sampai habis. See you pada next video.